Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faiz Sultan Sarjana Sastra, Magister Ilmu Pengetahuan Budaya dan Ilmu Sosial selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Hera Nadine Safitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta bagaimana perannya dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia. Jauh sebelum bahasa Indonesia ada dan dipergunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia, bahasa Melayu sudah terlebih dahulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Ini dapat dilihat dari banyaknya prasasti-prasasti pada zaman Kerajaan Sriwijaya, kisaran abad ke-7 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu, seperti prasasti di Talang Tuo, prasasti di Kota Kapur, ataupun prasasti Karangbrahi. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ini menandai awal pengakuan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional, mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Yang kedua, identitas nasional, menjadi cerminan kepribadian dan eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bahasa resmi negara, digunakan dalam keperluan kenegaraan seperti dokumen resmi dan pidato. Yang kedua, bahasa pengantar di pendidikan, digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan di semua tingkat pendidikan. Bahasa resmi dalam pemerintahan, menjadi alat komunikasi antar pemerintah dan masyarakat di seluruh Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial meliputi yang pertama, bahasa persatuan, sebagai bahasa yang menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa daerah. Karena suku, budaya, dan bahasa di Indonesia sangat banyak dan sangat beragam, maka bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan agar lebih mudah berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakangnya. Yang kedua, sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas dan kebanggaan nasional. Dan yang terakhir ada sebagai alat komunikasi, digunakan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh wilayah Indonesia untuk interaksi lintas budaya. Dengan adanya satu bahasa yang dipakai secara luas, komunikasi antar daerah yang memiliki bahasa dan dialek berbeda menjadi lebih mudah. Bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Yang pertama, bahasa resmi pemerintah, digunakan dalam dokumen-dokumen negara seperti peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, dan komunikasi resmi pemerintah. Yang kedua, ada bahasa pendidikan, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di semua jenjang, dari SD, SMP, dan SMA, bahkan di jenjang perkuliahan, karena agar mudah dipahami. Dan yang terakhir ada bahasa dalam komunikasi, digunakan dalam forum-forum internasional yang membantu memperkuat peran Indonesia di kancah dunia. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Yang pertama, pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berperan penting dalam menjaga persatuan di negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Yang kedua, alat integrasi sosial. Membangun hubungan sosial antar warga negara yang berasal dari latar belakang budaya yang beragam. Yang ketiga, bahasa dalam media dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam media massa, televisi, internet, dan platform digital lainnya. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Konsistensi penggunaan dalam perundang-undangan. Yang kedua, simbol kedaulatan dan kemandirian bangsa. Yang ketiga, ada diploma bangsa. Bahasa Indonesia digunakan dalam diplomasi dan hubungan antar negara, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Nah, kesimpulan pada materi yang saya jelaskan yaitu, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia menyatukan keanekaragaman budaya dan bahasa daerah di Indonesia,
Sementara sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi simbol kedaulatan dan alat penting dalam jalannya pemerintahan. Nah, untuk itu, mari kita jaga dan lestarikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai wujud cinta tanah air dan komitmen kita terhadap persatuan negara. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.